Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi dengan saya Ateng. Dan podcast Laman Inspirasi adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Nah, hari ini suasananya agak sedikit berbeda karena saya sedang ditemani siswi-siswi cantik dan sana siswa-siswa ganteng dan dua pembinanya yang ganteng-ganteng di sini, dan mereka sedang sibuk membuat sesuatu di sini. Apa ini kita bicarakan lah bersama mereka semua. Dan di sini saya ditemani sama Pak Har dan Pak Yudi ya. Ini adalah pembina dari seni kriya yang ada di SMA 1 SMA Negeri 1 Pina Utara atau Semantura. Mungkin saya bertanya ke Pak Har dulu lah. Kenapa kok di sini tiba-tiba bukan tiba-tiba ya, punya kegiatan kriya seperti ini, Pak? Buat Pak Har, mungkin bersilakan. Terima kasih Bang Ateng. Iya, mungkin agak keras Pak. Salam Goredi. Salam Goredi. Ya, selamat datang di SMA 1 Negeri Pina Utara. Kenapa kami harus memilih seni kriya yang terlahir dari seni lokal? Karena memang di Pina Utara adalah tempatnya seni. Utama adalah kerajinan mandau yang dari zaman dulu memang udah ada kerajinan mandau, dan terbukti sampai mandau itu tercatat di rekor muri mandau terbesar di Indonesia, dan mungkin insya Allah akan muncul terbesar di dunia. Dan itulah motivasi kami, rasa kami pingin kalau seni lokal itu harus memang dimunculkan, dan tidak mungkin setelah orang tua yang udah tahu tidak ada generasi harus melanjutkan. Ini adalah prinsip kami dan kesepakatan dari sekolah yang memang berada di Pina Utara, yang selalu memperhatikan lingkungannya. Terutama kami juga memanfaatkan potensi anak-anak memang berasal dari tempat mereka masing-masing itu telah melahirkan seni. Berarti kan memang berangkatnya di sini adalah karena di sini memang lingkungan pengrajin Pak ya, di daerah ini, di sekitar sekolah ini memang pusatnya pengrajin, dan setahu saya memang di daerah sini punya pengrajin mandau yang cukup hebat. Sempat ada yang dapat penghargaan dari presiden juga kan. Setahu saya ada salah satu pengrajin yang dapat penghargaan dari Presiden SBY yang nggak salah. Ya, betul. Nah, ini Pak Har dan Pak Yudi, spesifikasinya apa nih Pak? Ini kan ada dua pembina nih. Kalau Pak Harnya pengrajin di bidang apa, Pak Yudinya pembina pengrajin di bidang apa? Ada perbedaan itu atau sama saja dikawal semua nih oleh dua guru? Sama semua. Jadi di sini ada kerajinan apa sih mungkin Pak Yudi? Di sini ada kerajinan miniatur, juga ada mandau yang terbuat dari kayu, juga perisai, ada juga ini rantang terbuat dari pita, dari bambu, dan juga dari rotan. Jadi kerajinannya di sini adalah bentuk pertama anyaman ya, anyaman terus sama ukir. Nah, kalau mandaunya ini hanya fokus di ukirnya atau sampai membuat mandaunya di sini? Sampai membuat mandaunya juga bisa. Maksudnya gini, maksudnya maaf, coba saya pegang dulu. Yang dikerjakan siswa itu proses pengukiran ini saja atau sampai ke dalamnya ini sampai ininya. Dan memang produknya adalah dari kampung. Ini apa ini? Ini bahannya apa? Kayu. Ini kayu. Ini kayu. Nah, yang diproduksi siswa sini adalah yang mandau asli mandau atau hanya produk-produk yang dari kayu gitu? Sebetulnya seni kita tidak memproduksi kalau tidak besi. Ini hanya kita buat untuk kerajinan anak-anak, duplikatnya mandau.
Oh. Iya. Jadi kita seperti buat itu. dari kayu hanya sekedar untuk mainan. Hmm. Kan gitu. Karena kalau kita memang untuk membuat kerajinan pandai besi, yang pertama kita harus orang ahlinya. Oh, Dan ya. di sekolah memang bukan tempat ahlinya untuk mereka belajar supaya seni dan budaya itu tetap dipertahankan. Oh. Dan mereka tahu, semua siswa itu akan tahu. Tidak kita membuat dari besi asli, tidak. Oh, Kita ya. hanya membuat seni itu hanya dari kayu aja. Berarti kalau ini karya siswa Ya, asli karya ya? siswa asli. Kalau untuk membuat mandaunya kan mungkin Ya. kesulitannya kayak proses Iya, apa, iya. bakar Bakar, besinya iya. nanti Numpuk apa. malunya lagi itu pasti Iya. ada kesulitan sendiri, tapi kerajinan-kerajinannya Tapi insya Allah anak-anak kita di sini, kalaupun ada besinya, mereka untuk membuat sarungnya sama Isinya mandau. gagangnya atau ulunya mereka tahu. pasti bisa pasti bisa gitu. Iya. Nah, ini menarik sebenarnya hal-hal seperti ini ketika dikembangkan gitu. Karena kebutuhan alat seperti ini kan untuk properti ya. Iya. Kebutuhannya adalah untuk alat properti, terutama pasti nari otomatis membutuhkan properti kan. Misalnya ada properti mandau atau apa, atau untuk hiasan kan seharusnya barang-barang seperti ini bisa digunakan, dan ada prospek pasarnya menurut saya untuk hal seperti ini. Orang nari pasti lebih membutuhkan, kalau misalnya ada alat seperti ini, ada mandau yang dari kayu seperti ini, pasti akan memilih menggunakan kayu daripada Besi. menggunakan besi, karena faktor kecelakaannya nanti akan lebih Kurang. diperhitungkan. Ketika ada yang surupan tengah panggung nanti pakai yang besi kan bisa bahaya. Tapi ini cantik sekali menurut saya mandau ini. Nah, pertanyaan saya, pasar dari kerajinan anak-anak ini udah dipasarkan atau hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler saja, Pak? Ini hanya sebagai kegiatan ekstra. Oh, baru sampai kegiatan ekstra. Berpikir untuk dikembangkan atau diciptakan pasarnya nggak sih, Pak? Insya Allah kita berpikir, karena memang kita juga ada kooperasinya, kooperasi sekolah. Jadi kita punya keinginan semua bahkan kerajinan anak-anak itu akan kita seleksi di kooperasi sekolah. Dari kooperasi sekolah insya Allah akan kita nantinya akan kita pasarkan. Kayak gitu. Nah, ini kan sebagian siswa nih yang ada di sini. Kalau di sini kan memang daerah pengrajin ya, desa-desa pengrajin. Berapa banyak siswa, Pak, yang menguasai kerajinan seperti ini? Ataukah semua siswa di sini bisa melakukan proses kreatif seperti ini, atau hanya sebagian? Sebagian. Oh, sebagian. Berapa persen, Pak, kira-kira? Sekitar 40% itu rata-rata hampir anak bisa ini. Bisa melakukan ini. ini. Nah, ini bisa dilihat ya para sahabat laman inspirasi produk-produk mereka, dan cantik juga. Ini menurut saya sangat cantik sekali, ini mandau bukan miniatur, duplikat mandau ini cantik sekali menurut saya, bisa dikembangkan, karena nggak ada kayaknya yang fokus ke sini. Mungkin saya mengusulkan lah ini difokuskan, dibikinkan untuk duplikat mandau seperti ini, karena pasarnya pasti ada menurut saya. Itu pasti ada lah menurut saya. Pertunjukan apalagi pasti membutuhkan seperti ini. Mungkin saya akan nanya ke siswa-siswanya dulu ya, tentang proses mereka melakukan proses kreatif. Nah, ini saya di sebelah saya ada salah satu siswa yang membuat kerajinan juga. Namanya siapa? Nama saya Flora Yayu Fitri, biasa dipanggil Flora. Oh, Flora Ayu Fitri. Yayu Fitri. Oh, Yayu, saya kira. Ini lagi buat apa, Dek? Buat kerajinan tangan dari sedotan. Jadi apa? Ini nanti jadi apa? Bisa jadi seperti tas atau capan atau dan lain-lain lainnya. Tas capan itu apa? Nih, capan ini seperti ini, Mbak ya. Seperti ini. Ya. Ini contohnya yang udah jadi. Oh, ini nanti bisa jadi seperti ini. Iya. Ini kayak gini bisa jadi seperti ini. Ya, ini masih proses pembuatannya. Masih proses pembuatannya. Kalau untuk pembuatan seperti ini butuh berapa jam? Oh, sekitar 2 jam gitulah. Sekitar 2 jam gitu ya.
siapa tadi namanya, Flora ya? Iya, Flora. Flora bisa nganyam ini ketika di sekolah ini atau memang dari rumah? Dari rumah. Oh, dari rumah. Di rumah memang sudah biasa nganyam Iya, seperti sudah ini. biasa. Keluarganya nganyam semua berarti. Ya bisa sebagiannya sih, sebagiannya enggak gitu. Oh, seperti itu. Jadi memang kebiasaan seperti ini sudah berasal dari rumah. Di Iya. rumah nganyam juga berarti. Yang nganyam sih biasanya bantu-bantu mama atau apa gitu. Apa? Hal seperti ini udah ada yang dijual dari hasil anyaman Udah Flora? ada. Udah ada. Iya. Berarti cukup untuk uang jajan ya? Ya cukup lah kan untuk jajan sehari-hari lah intinya. Saya lagi bersama siapa, Bang, namanya? Santo. Nama Santo. Ini di sini sedang bikin kerajinan apa ini? Sama seperti ini. Sama. Ini apa, miniatur mandau. Jadi miniatur mandau yang bikin, ini yang bikin Santo. Oh, ini yang bikin. Nah, kalau untuk bikin seperti ini prosesnya butuh berapa lama? Paling lama 3 jam 3 jam mampu bikin seperti ini. mampu. Ini kalau misalnya ngomong prosesnya dimulai dari apa dulu? Ini bahan kayunya bahan kayu apa? Bahan kayunya dari pelai. Oh, kayu pelai. Kayu pelai itu kalau misalnya ada yang nggak tahu, kayu gabus. Oh, kalau di Jawa namanya kayu pule. Pulih. Nah, kayu ini kayu pule namanya. Di sini banyak ya tumbuhan kayak gini di sini. Nah, kalau bikin seperti ini prosesnya gimana dulu? Prosesnya Saya pengen tahu prosesnya dari awal sampai jadi seperti ini. prosesnya dari penebangan itu kayunya, habis itu dijemur dulu. Habis udah dihaluskan, dijemur, tunggu kering baru bisa dibikin. Untuk kayu yang bisa diambil ada nggak? Ada kriterianya? Kayu pelainya. Oh, kalau masih terlalu muda, tidak bisa juga. Dia harus agak terlalu tua dia. Untuk ngelihat tahu tua atau enggaknya itu dari ukuran pohonnya. Jadi dia habis diambil harus dijemur dulu, harus dikeringkan baru bisa diolah. Iya. Kalau enggak gitu nggak bisa diolah. Nah, apa namanya? Untuk habis itu proses buat seperti ininya gimana? Kalau untuk proses seperti ini, seperti biasa, nanti kita haluskan dari dia besar, dihaluskan dulu. Habis itu udah dihaluskan, dipotong sama rapi, nanti diamplas. Oh. Diamplas pakai itu. Habis itu baru dibikin motif. Habis itu baru diukir. Oh, habis itu baru diukir. Kalau alat-alat untuk bikin ini apa aja tuh alat-alat yang digunakan? Alatnya di sini kita banyak menggunakan, kalau ini untuk perapian pakai pisau, dan untuk pemotongan kita menggunakan gergaji. Untuk mengukir kita menggunakan pensil. Oh, berarti ini digambar dulu di sini ya? Nah, digambar dulu, habis itu baru diukir. Ngukirnya pakai apa? Untuk pengukiran kita menggunakan 2 bahan. Yang ini untuk perapian, yang kalau yang kayak gini matanya ini untuk ukir. Oh, berarti untuk ngerapikan apa? Ngerapikan ininya itu pakai yang besar. Kalau misalnya untuk yang detail-detail gininya pakai yang kecil. Untuk yang medan-medan susah ini. Oh, untuk yang susah-susahnya seperti ini. Nah, ini apa? Cukup menarik ya. Ngukirnya pakai ini. Sepemahaman saya ngukir itu pakai pahat. Iya. Nah, di sini ngukir alatnya seperti ini. Nah, ini ilmu baru bagi saya. Ngukir bisa. Kesulitannya gimana kalau ngukir pakai ini? Kesulitan. Ada nggak kesulitannya? Mungkin. Nah, ini kan ada apa? Ada contoh nih. Saya minta contoh untuk bikin ini sedikit ya gitu. Kalau misalnya pakai alat ini gimana? Itu kalau yang kecil kan untuk ini ya, untuk proses ngukirnya. Nah, kalau yang besar ini fungsinya apa dia? Kalau proses untuk yang besar ini kita gunakan untuk perapian bagian-bagian yang tebal kayak gini, bagian samping ini untuk perapian ini. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi Kita pun enak. apa? Proses pembuatan seperti ini murni hanya pakai alat segini aja. Iya. Nggak ada dibantu alat apa, teknologi apa atau apa gitu. Untuk ukiran ini tidak ada. Untuk ukiran ini nggak ada, murni alatnya seperti ini. Ya, ini salah satu budaya apa ya, kearifan yang butuh kita ketahui juga.
karena sepaman saya ngukir hanya pakai pahat dan itu alatnya macam-macam. Di sini ini berbentuk pahat saja enggak, ini malah cenderung bentuknya seperti pisau, digunakan untuk ngukir. Apa namanya alat ini kalau di sini? Kalau namanya pisau raut. Pisau raut. Nah, pisau raut lah dia bahasanya. Oke, itu proses pembuatan seperti ini. Nah, setelah diukir seperti ini baru nanti dicat ya? Iya, cat. Ngecatnya ngecat biasa gitu aja kan? Cat biasa. Kalau bahan catnya pakai apa dia? Kalau bahan catnya kita gunakan cat biasa. Cat biasa, pakai pernis gitu ya? Pakai PK. Oh, pakai PK. Oke. Nah, satu hal yang bikin saya penasaran dari semua ini adalah ketika melihat ukiran-ukiran seperti ini, yang menjadi pertanyaan saya adalah motifnya, Pak. Kita punya makna tersendiri nggak sih, Pak, terkait motif-motif seperti ini? Misalnya, ini motif apa sih, Pak? Kalau misalnya Ini secara umum bahwa motif itu adalah motif dari pakis. oh, dari daun pakis. Ya, motif pakis itu adalah motif memang yang ada di Kalimantan, dan juga di situ juga ada yang namanya motif puyanggana. Apa? Puyanggana. Puyanggana. Ya. Puyanggana itu adalah penjaga hutan. Jadi ini Pak ya? Iya, ini ya? Iya. Oh. Digambarkan oleh para seniman itu, penjaga hutan itu adalah namanya puyanggana. Oh, gitu. Kalau yang itu adalah pakis ya. Pakis. Jadi pakis terinspirasi dari tanaman-tanaman pakis tanaman yang ada di sekitar. Yang ada di sekitar. Memang tanaman pakis di sini banyak. Kalau ini terinspirasi dari penjaga hutan. Penjaga hutan. Oh gitu. Jadi ukiran-ukiran di sini tidak sembarangan. Ada proses kreatif, ada proses adaptasi dari lingkungan sekitar dan diaplikasikan dalam bentuk ukiran-ukiran seperti ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol tentang ukiran ini lebih mendalam, karena kalau ngomong ukiran ini kan pasti ada spirit, ada semangat, ada banyak lah. Pasti. Yang ngomong, kalau ngomong ukiran mungkin kapan-kapan di tempat lain lah kita bisa ngobrolin tentang ini. Dan nampaknya obrolan kita harus kita sudahi biar siswa-siswanya fokus bekerja dan tidak terganggu oleh kedatangan kami. Terakhir sebelum saya tutup, saya ingin tahu harganya ini berapa, Pak? Kalau misalnya ada yang mau beli. Kalau untuk harga dari miniatur tergantung ukuran juga. Kalau untuk harga sekitar ukuran ini sekitar berapa puluh senti, ini 150. Oh, ini 150. Kalau misalnya mandaunya ini juga 150. sama ya, 150 juga. Nah, kalau misalnya ada orang yang mau beli kemana, Pak? Boleh langsung ke kontak Semantura, itu nanti ada nomornya di bawah ya. Oh ya, di bawah ini nanti ada nomornya. Kalau Instagram atau anunya Semantura ada nggak? Ada semuanya, nanti langsung di Oh, di bawah ya. Nanti kita cantumkan di deskripsi di bawah ya. Mungkin itu nanti kita cantumkan deskripsinya. Jangan lupa juga di deskripsinya di bawah sini. Oke, terima kasih Pak Har dan Pak Yudi, dan terima kasih juga buat adik-adik siswa sudah mau kita ajak ngomong-ngomong sebentar di sini. Maaf mengganggu aktivitasnya, dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Laman Inspirasi.